Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya teman-teman. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadi pertemuan yang sangat indah dan dipenuhi dengan pengetahuan yang luas. Kali ini saya akan bahas mengenai filsafat manusia atau manusia dalam pandangan filsafat. Namun alangkah baiknya kita harus paham filsafat terlebih dahulu. Kenapa aku harus paham filsafat terlebih dahulu? Karena agar kita mudah untuk memahami manusia dalam pandangan filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat secara etimologis berakar dari bahasa Yunani. Filsafat berasal dari kata philos yang berarti mencintai. Sedangkan kata sopain yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat itu mencintai akan kebijaksanaan. Ada beberapa tokoh yang mempunyai pandangan mengenai filsafat atau pemikirannya mengenai filsafat, seperti Herodotus, Pythagoras, dan Plato, yang semuanya mempunyai pandangan keragaman pengertian mengenai filsafat. Herodotus menggunakan kata filosopein dalam upaya untuk menemukan sesuatu. Jadi dalam pengertian ini, filsafat diberi arti rasa cinta. Tujuannya apa? Untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognitifnya. Sementara Pythagoras mengaitkan sophia dengan kontemplasi. Bagi Pythagoras, memahami kata sophia tersebut yaitu pengetahuan hasil kontemplasi. Dengan pengertian ini, murid Plato ingin membedakan antara pengetahuan hasil kontemplasi dengan pengetahuan yang bersifat teknis atau juga bersifat instrumentalistik. Namun dalam konsepsi pemikiran Plato mengenai filsafat, ada beberapa hal pandangan-pandangan Plato mengenai filsafat. Pertama, dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Jadi konsepsi muatan filsafat itu dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Apa artinya? Artinya kegiatan utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Dengan kajian itu diharapkan terjadi pertanggungjawaban secara rasional. Pandangan Plato yang kedua yaitu menggunakan metode dialektis. Dengan metode ini, filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada, setelah itu membangun pandangan yang baru. Namun hal ini harus didukung dengan argumen yang lebih kuat. Pandangan Plato yang ketiga yaitu berusaha mencapai realitas yang terdalam. Jadi filsafat menganalisa hal-hal terdalam dari kenyataan.
Ia tidak berhenti pada fakta empiris, melainkan berusaha untuk menemukan kebenaran yang terdalam. Jadi pembuktian tentang kebenaran terhadap realitas itu harus benar-benar disertai dengan argumen yang ada. Selain itu, dalam konsepsi pemahaman tersebut, filsafat mencari pengetahuan yang sejati setelah hal yang hakiki dari realitas. Karena itulah filsafat bersifat meta-empiris. Pandangan Plato yang keempat yaitu filsafat bertujuan untuk mengungkap tujuan ideal realitas. Jadi bagi Plato, memahami kebenaran berarti juga memahami idea tentang kebenaran yang dicari oleh manusia. Idea tentang kebenaran tersebut dilihat sebagai realitas tertinggi. Bagi siapa? Bagi manusia. Karena dalam konsepsi pencarian kebenaran yang dilakukan oleh manusia, itulah bagian dari filsafat. Sedangkan pandangan Plato yang kelima yaitu mengetahui bagaimana harus hidup sebagai manusia. Dalam hal ini, filsafat dikaitkan dengan suatu pengetahuan yang benar tentang cara hidup sebagai manusia. Bagaimana cara hidup sebagai manusia? Bagaimana aktivitas sehari-harinya, gaya dan lain sebagainya. Nah, itu pandangan Plato yang kelima. Jadi harus manusia itu bisa hidup sebagai manusia yang sebenarnya. Dari berbagai karakter di atas mengenai pandangan-pandangan Plato mengenai filsafat, maka bisa kita definisikan dalam 3 hal. Pertama, filsafat sebagai hasil perenungan. Kedua, filsafat sebagai kritik. Ketiga, filsafat sebagai ilmu yang berusaha mencari kebenaran secara metodis. Apa yang dimaksud dengan filsafat sebagai hasil perenungan? Dalam konsepsi ini, filsafat merupakan perenungan terhadap hasil perenungan tersebut atau ide-ide yang ada. Perenungan ini bisa dikatakan sejenis percakapan yang dilakukan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Sedangkan definisi yang kedua yaitu filsafat sebagai kritik. Dalam pemahaman ini, filsafat berusaha mengerti, membedakan, dan mengambil keputusan. Jadi ketika konsepsi filsafat itu mempunyai muatan-muatan tentang diskusi teori, maka harus bisa membedakan dan mengambil keputusan. Ketiga, filsafat sebagai ilmu berusaha mencari kebenaran secara metodis. Apa metodis itu? Sebenarnya tidak hanya metodis ya. Jadi harus sistematis, rasional, dan radikal melampaui kebenaran serta pertanggungjawaban. Jadi sebagai ilmu filsafat selalu berusaha untuk bertanya dan mempertanyakan. Tujuannya untuk apa?
untuk menemukan kebenaran dan sebab musabab yang terdalam dari segala hal. Kemudian mari kita pahami, setelah pendekatan etimologis tersebut dapat kita tangkap ya, bahwa filsafat berarti pengetahuan mengenai pengetahuan, akar dari pengetahuan atau pengetahuan yang terdalam, atau dasar dari segala dasar ilmu. Namun mengenai pandangan-pandangan tentang filsafat ya, bagi saya pribadi yang mudah dipahami ya pandangan-pandangan Plato. Walaupun secara garis besar yang kita pahami secara realitas sehari-hari bahwa filsafat itu dasar dari segala dasar ilmu. Jadi apa akar dari ilmu tersebut? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.